lebih 42 tahun nggak kita dampingi, mana yang lebih lama. Atau nanti bisa pilih 18 tahun nggak usah didampingi, tapi ngedampinginya 42 tahun. Tinggal pilih. Maka menjadikan anak hafal Quran bagi kami itu fokus utama. Anda boleh mau jadi apapun. Anak saya mau jadi apapun silakan. Mau jadi presiden, mau jadi pengusaha, mau jadi milioner silakan. Tapi satu bekal yang kamu harus punya, hafal Quran dulu. Kalau kamu hafal Quran, kamu bisa jadi pengusaha sukses yang berbasis Quran. Silakan. Mau jadi presiden yang berbasis Quran. Itu yang kemudian menjadi tantangan terbesar kita sebagai orang tua. Hambatan terbesarnya kita kadang tidak fokus. Dan supaya fokus, innamal a'malu binniyat. Luruskan niat. Jadi kembali lagi kepada niat awal ya. Terus benar-benar harus kerjasama ini Pak ya teh ya, saling mengingatkan. Insyaallah. Nah untuk selanjutnya langkah-langkah mungkin Bang Jimmy pasti ada pekerjaan ataupun terkait dengan kesibukannya. Kira-kira membagi perannya harus seperti apa gitu? Ada 5 langkahnya. Banyak ya. Banyak. Kalau nggak salah 5 ya, lupa lagi. Yang pertama adalah punya visinya. Dan visinya Bu harus detail. Ya, harus detail. Saya pengen anak saya soleh, bagus. Ya. Cuman kalau mau tadi kata Ustadz Andri juga ada kan punya amalan unggulan. Nah kalau saya memang dari awal saya pribadi komitmennya dari mulai kuliah itu ketika mulai hafal Quran, oh berarti amalan unggulan saya Quran. Silakan yang lain mau apa, saya mau Quran. Visinya harus jelas. Anak kita mau hafal Quran untuk apa, kapan? Ya. Kalau sudah bangun, tentukan jadwalnya. Ini teknis ya. Bikin jadwalnya. Ya, kalau ibu sama anak, kalau untuk ibu ya bikin jadwal ibu. Kalau untuk sama anak ya ngobrol sama anak. Kecuali anaknya masih kecil, kita yang tentukan. Kalau anaknya udah usia SMP, SMA, ngobrol. Nah, kamu hafal Quran ya? Ya. Kalau enggak kita tanamkan, baru kita tanya, kamu mau berapa menit seminggu? Misalkan, oh saya mah cuma bisa ngapalin tiap hari Sabtu. Ya, oke, jam berapa? Harus jelas dulu. Kalau nggak ada jadwal nggak akan jelas. Itu namanya jadwal. Ya. Yang satu ada niat, yang kedua ada jadwal. Yang ketiga ada kurikulum. Ada rencana, bukan kurikulum, rencana. Rencana yang sudah detail. Ya. Ditulis, tertulis. Kalau misalkan kita mau anak ini hafal di pesantren, ditulis. Dan ibu harus ngobrol sama gurunya. Ini yang kadang-kadang suka lupa. Saya kalau masih di sini, saya sudah sampaikan, tanya sama pesantrennya, tanya sama sekolahnya, Pak, Bu, anak saya di sini hafal Qurannya berapa banyak dan berapa lama. Kalau misalkan SMP, kelas 1 SMP atau kelas 7, dia akan hafal berapa banyak. Di bulan pertama hafal berapa banyak? Minta Bu, dokumennya pasti punya sekolah. Untuk apa? Nanti ibu bulan pertama sekolah udah tanya ke gurunya, Pak, menurut kurikulum anak saya harusnya sudah hafal misalkan Al-Mulk ayat. Ya tentu pelaksanaannya. Ya. Yang keempat, ya, pelaksanaannya. Kalau saya sebutnya KBM-nya, kita belajar mengajarnya, yaitu sesuai dengan yang tadi kita jadwalkan. Baru yang kelima evaluasi. Ya. Evaluasi itu adalah melihat rencana membandingkan hasilnya. Nah ini saya bilang teknis ya, cukup teknis ya. Tapi kita harus lakukan kalau mau berhasil. Dan itu yang kami lakukan, walaupun dulu nggak sedetail itu ya. Cuma memang kita udah punya rencana, pokoknya sebelum anak balik harus hafal Quran. Dan alhamdulillah kalau masalah semuanya sebelum balik ya. Hasan juga belum ya? Belum. Hasan tuh usia 13 tahun 4 bulan.